Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Terpujilah Allah kami, telah menolong kami dalam seminggu lamanya, sehingga pada hari ini kami kembali dalam pertemuan yang kedua untuk siap belajar. Kiranya seluruh mahasiswa yang ikut kelas pendidikan agama Kristen pada hari ini diberkati oleh Tuhan, namun mereka berada di berbagai tempat, di rumah mereka masing-masing atau di mana saja. Kami percaya janji Tuhan, di mana kami berada, Tuhan menyertai kami. Tuhan akan memberi hikmat dan kuasa kepada mereka untuk memahami apa yang kami pelajari hari ini. Hari ini kami akan belajar mengenal penguasa tunggal yang kami sembah sebagai Allah kami. Karena itu, berkati hamba sebagai pengajar, berkati seluruh mahasiswa yang belajar, sehingga proses belajar mengajar hari ini terjadi sesuai rencana Allah. Semua diberkati, Allah ditinggikan, kami semua ada dalam tangan Tuhan. Kami buka kelas ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dimanapun kalian berada mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen Protestan hari ini, kita bersyukur bahwa pertemuan pertama pada tanggal 18 September 2020 kita telah mengadakan perkenalan dosen dan mahasiswa, dan mahasiswa mengenal mata kuliah pendidikan agama Kristen Protestan. Adik-adik sekalian, minggu lalu Bapak memberi tugas kepada kalian sebagai pendahuluan untuk masuk dalam proses belajar mengajar tahun 2020. Kelima pertanyaan-pertanyaan itu saya harapkan adik-adik dapat menjawabnya dengan tepat dan benar dan kirim. Ya, mungkin ada yang belum mengirim hasil tesnya, tapi saya harap segera kirim. Biar terlambat, asal saudara kirim, supaya jadi bahan buat saya dalam pembelajaran ke depan. Hari ini, tanggal 25 September 2020, kita bertemu dalam pertemuan yang kedua untuk memulai materi pembelajaran dalam semester ini. Kajian yang pertama adalah mengenal Allah atau mengenal penguasa tunggal. Mengenal penguasa tunggal bagi mahasiswa sangat penting untuk menjawab tanggapan-tanggapan orang di luar kita bahwa orang Kristen itu kafir. Orang Kristen memiliki 3 Allah. Benarkah demikian? Anak-anakku sekalian, perhatikan pembelajaran pertama ini. Mengenal penguasa tunggal atau mengenal Allah pencipta yang kita sembah dalam hidup kita. Mahasiswa perguruan tinggi harus mengenal penguasa tunggal
sebagai Allah kita satu-satunya Allah yang benar. Allah yang berkuasa menciptakan sorga, neraka, langit, bumi, lautan, dan segala sesuatunya. Baik yang di sorga maupun yang di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semuanya diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang penguasa tunggal, mari kita lihat sebentar beberapa konsep di bawah ini, karena ada kemungkinan konsep-konsep ini telah mempengaruhi mahasiswa atau mempengaruhi banyak orang. Antara lain ateisme. Ateisme adalah pandangan bahwa tidak ada Tuhan. Manusia yang menganggap bahwa tidak ada Tuhan adalah manusia rusak mental, rusak kepribadian, rusak segala-galanya. Yang kedua, agnostisisme, pendapat yang mengatakan bahwa Allah tidak dapat dikenal. Deisme, pendapat yang mengatakan bahwa orang itu menyangkal pemeliharaan Tuhan. Ada banyak orang yang menyangkal pemeliharaan Tuhan. Dia kaya, dia berpikir itu adalah usahanya sendiri. Ia sakit dan sembuh, ia berpikir bahwa itu hanya hasil obat dan sebagainya. Panteisme, pandangan yang menyatakan bahwa alam ini adalah Allah juga. Ini lebih sesat, sehingga banyak orang berpikir bahwa segala sesuatunya itu Allah. Pohon disebut Allah, disembah. Batu mereka sembah. Roh-roh jahat mereka sembah. Langit mereka sembah. Dan ini adalah penyesatan yang terjadi. Kemudian yang kelima, politeisme. Politeisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa Allah itu banyak. Dan memang benar, Allah itu banyak, tapi bukan penguasa semua. Sebut Allah itu adalah ilah-ilah zaman ini yang tidak patut disembah. Dia adalah penyesat. Keenam, panteisme, pendapat yang mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa nasib manusia segala-galanya. Ini tidak benar. Ketujuh, skeptisisme, pendapat yang mengatakan bahwa tidak menyangkal Allah, hanya meragukan Allah. Tidak menyangkal Allah tapi meragukan, sama dengan bohong. Berarti tidak percaya bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu menolong kita. Dan siapa tidak percaya Allah adalah yang lebih berkuasa daripada dia, ia tidak akan menyembah Allah. Ketujuh konsep ini banyak mempengaruhi masyarakat, sehingga masyarakat mulai gugur imannya. Karena itu ada program iblis untuk menggugurkan iman orang Kristen. Kedelapan, teisme. Teisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa Allah itu esa dan mutlak sempurna, bereksistensi dalam nama pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Besar harapan kita bahwa semua mahasiswa akan menerima konsep ini, bahwa Allah itu ada. Allah itu hanya satu. Allah itu esa.
dan mutlak sempurna, bereksistensi dalam 3 nama pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus Kristus katakan kepada Allah Bapa dalam Yohanes 17 ayat 3 bahwa inilah yang ku kenal, inilah hidup kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dalam ayat ini kita mengetahui bahwa semua orang memiliki hidup yang kekal kalau mengenal penguasa tunggal sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh penguasa tunggal ke dalam dunia ini. Siapakah Yesus Kristus sebenarnya? Mahasiswa harus mengenal penguasa tunggal dan mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Pertama, mengenal penguasa tunggal. Penguasa tunggal berkuasa menciptakan segala sesuatu. Yesus Kristus berkata, Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Karena itu menjadi kerinduan kita bersama untuk mengenal penguasa tunggal. Allah satu-satunya Allah yang benar. Seperti apa yang dikatakan Paulus dalam Filipi pasal 10, pasal 3 ayat 10, bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam darahnya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita belajar mengenal penguasa tunggal karena satu, kita mau percaya kepadanya. Ibrani 11 ayat 6. Kedua, kita berusaha mencari Dia selama masih ada waktu. Yesaya 55 ayat 3, kita akan memuliakan Dia. Mengenal Allah yang benar, penguasa tunggal yang telah menciptakan sorga, neraka, langit, bumi, lautan, dan segala sesuatunya, baik yang di surga maupun yang di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kebenaran ini kita dapat lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, Wahyu 10 ayat 6, Matius 25 ayat 34 dan 41. Matius 25 ayat 34 menyatakan bahwa sorga itu diciptakan oleh Allah pada waktu penciptaan segala sesuatunya. Neraka diciptakan oleh Allah untuk manusia terkutuk, untuk iblis dan para malaikatnya. Penguasa yang tetap menopang ciptaannya dengan kasih dan setia dan rahmat siang dan malam selama-lamanya. Kita sebagai anak-anaknya harus mengenal Dia secara tepat dan benar. Allah satu-satunya Allah yang benar, tidak dapat dikenal oleh manusia kecuali Dia sendiri yang akan memperkenalkan dirinya kepada manusia.
Penguasa tunggal memperkenalkan dirinya melalui wahyu atau pernyataan dirinya sendiri, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Kita butuhkan wahyu untuk mengenal penguasa tunggal karena satu, penguasa tunggal Allah transenden. Allah yang transenden artinya Allah yang bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri dan diakui oleh manusia, dan manusia tidak dapat melihat dia. Pertama Timotius pasal 6 ayat 6, dan dalam Ayub 36 ayat 26 menyatakan bahwa Allah itu besar, tak tercapai oleh pengetahuan kita. Dan dalam Yesaya 40 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, tak terduga pengertiannya. Kedua, manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan manusia hidup di dalam kegelapan. Roma 23 ayat 23. Manusia telah menolak penguasa tunggal dan menyukai ke berhala-berhala. Kisah Rasul 17 ayat 29 dan 30, dan Mazmur 14 ayat 1. Dan manusia hidup tanpa penciptanya. Apabila Allah transenden datang bertahta dalam kemuliaannya, dalam terang yang tidak terhampiri, manusia gelap itu hilang. Manusia tidak akan sanggup menghampiri Allah, dan manusia tidak akan mengenal Allah. Karena itu Allah memakai wahyu untuk memperkenalkan dirinya. A. Penguasa tunggal memperkenalkan dirinya melalui wahyu umum. Penguasa tunggal memperkenalkan dirinya melalui wahyu umum antara lain melalui alam. Mazmur 19 ayat 1-2 katakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari meruskan beritanya kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuannya kepada malam. Itu berarti bahwa Allah dapat dikenal melalui alam. Kedua, melalui sejarah. Kita bisa lihat dalam sejarah bangsa Israel bagaimana penguasa menyertai mereka siang dan malam. Penguasa memimpin bangsa Israel pada waktu malam dengan tiang api, dan penguasa memimpin mereka pada waktu siang dengan tiang awan. Penguasa menyertai bangsa Israel menyeberang laut Kulsum, dan penguasa menyertai bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Penguasa menyertai Israel merebut tanah perjanjian. Itulah tempat mengenal Allah melalui sejarah. Yang ketiga, melalui hati nurani manusia. Roma 2 ayat 14 sampai 16. Hati nurani manusia menyatakan bahwa yang benar dan yang salah adalah bukti bahwa manusia dapat memahami penguasa tunggal di dalam dirinya. Dan wahyu umum Allah dikenal melalui alam
melalui sejarah dan melalui hati nurani manusia. Tetapi kita belum mengenal nama penguasa tunggal. Untuk mengenal nama penguasa tunggal, kita butuhkan wahyu khusus. B. Penguasa tunggal memperkenalkan dirinya atau memperkenalkan namanya melalui wahyu khusus. Melalui mujizat-mujizat menyatakan kehadiran kuasa dan kemuliaannya. Misalnya Keluaran pasal 4 ayat 2 sampai 5 tentang tongkat Musa menjadi ular dan ular menjadi tongkat kembali. Pertama Raja-Raja 18 ayat 24 sampai 39, api menyala menyatakan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, dan lain-lain. Melalui nubuat-nubuat kelahiran Yesus Kristus, Yesaya 9 ayat 5, 6, 7, 4, dan kematiannya dalam Yesaya 5 ayat 3, 53, dan penghakimannya Mazmur 41 ayat 10, kebangkitannya Mazmur 16 ayat 8 sampai 11, dan lain-lain. Melalui Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. C. Penguasa tunggal memperkenalkan namanya dalam Perjanjian Lama. 1. Kepada Musa dengan ucapan aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 14. Artinya tidak ada penguasa yang lain, hanya aku adalah penguasa tunggal. Kedua, dalam Yesaya 42 ayat 8, ia memperkenalkan namanya, aku ini Tuhan, itulah namaku. Tuhan artinya penguasa tunggal, tidak ada penguasa yang sama dengan dia. Penguasa di sorga, di langit, di bumi, dalam bumi. Ketiga, dalam Yesaya 44 ayat 6 memperkenalkan namanya dengan mengatakan, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah yang lain daripadaku. Artinya penguasa tunggal itu sudah ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu adalah ciptaannya. Hanya dia yang berkuasa atas segala sesuatu, karena segala sesuatu yang ada adalah ciptaannya. 4. Dalam Yesaya 48 ayat 12 dan 13, penguasa tunggal, pencipta segala sesuatu, katakan, akulah yang terdahulu, aku jugalah yang terkemudian, tanganku jugalah yang meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit ketika aku menyebut namanya, semua bermunculan. Penguasa tunggal memperkenalkan namanya sendiri dalam Perjanjian Lama, bahwa 1. Namaku adalah aku. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Akulah yang terdahulu dan juga terkemudian, pencipta langit dan bumi. Keempat nama kita temukan di dalam Perjanjian Lama.
dapat kita katakan sama. Aku adalah aku, sama dengan namaku Tuhan, sama dengan aku yang terdahulu dan terkemudian, penguasa yang menciptakan langit dan bumi, yang dapat disimpulkan bahwa yang awal dan yang akhir, atau Alfa dan Omega. Itulah nama penguasa tunggal dalam perjanjian lama. Dia adalah yang awal dan yang akhir, atau dia adalah yang Alfa dan Omega. D. Penguasa tunggal memperkenalkan dirinya atau memperkenalkan namanya dalam perjanjian baru. Perhatikan perkataan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18. Yesus katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Itu berarti Yesus Kristus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, penguasa tunggal di surga dan penguasa tunggal di bumi. Karena segala kuasa di surga telah diberikan kepadanya, dan segala kuasa di bumi telah diberikan kepadanya. Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dan memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Dan manusia mengenal dia adalah anak seorang tukang kayu. Tetapi waktu ia telah lahir, ia telah mengalahkan maut dan bangkit kembali dari antara orang mati. Ia berbicara dengan keberadaan sebagai hamba yang tampil sebagai manusia, yang sekarang bangkit kembali dari antara orang mati, membuktikan kealahannya dan mengatakan, "Sekarang segala kuasa di sorga telah diberikan kepadaku, dan segala kuasa di bumi telah diberikan kepadaku." Itu berarti hak kealahannya yang pernah dikosongkan dikembalikan kepada Yesus Kristus, menjadi penguasa tunggal di sorga, penguasa tunggal di langit, penguasa tunggal di bumi, dan penguasa tunggal di dalam bumi atau neraka. Jadi jelas bahwa Yesus memperkenalkan dirinya atau memperkenalkan namanya sebagai Tuhan dalam perjanjian baru. Kemudian kita kembali memperhatikan kebenaran di dalam Wahyu 1 ayat 17-18, katakan, "Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kuasa maut dan kerajaan maut.'" Dalam ayat ini, Yesus memperkenalkan dirinya kepada Yohanes di Pulau Patmos bahwa jangan takut. Satu, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati dan hidup kembali. Lihat, aku hidup selama-lamanya. Aku telah memegang segala kuasa, kunci maut dan kuasa kerajaan maut.
Itu berarti perjanjian baru Yesus Kristus memperkenalkan namanya yang awal dan yang akhir, penguasa tunggal, yang hidup, yang telah mati dan hidup kembali, hidup selama-lamanya, pemegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Dalam perjanjian baru kita ketemukan Yesus memperkenalkan namanya sebagai Tuhan, sebagai yang awal dan yang akhir, sebagai penguasa yang hidup kekal, penguasa maut dan penguasa kerajaan. Perkenalan nama penguasa dalam perjanjian lama dikenal dengan nama yang awal dan yang akhir. Perkenalan Yesus Kristus dalam perjanjian baru sebagai yang awal dan yang akhir. Itu berarti nama penguasa tunggal adalah yang awal dan yang akhir, yang memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir adalah Yesus Kristus, anak Allah. Dia adalah Allah yang benar menurut pertama Yohanes pasal 5 ayat 20 dan Yohanes 17 ayat 3. Yohanes memperkenalkan Yesus Kristus dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada Allah. Pada mulanya atau pada awalnya atau sebelum segala sesuatu ada, Yesus Kristus sudah ada, atau yang awal dan yang akhir itu sudah ada. Pada awalnya dia adalah firman, dan firman itu adalah Allah dan penguasa tunggal. Firman itu tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba, tetapi hanya bisa didengar. Itulah arti Allah penguasa yang memperkenalkan namanya sebagai yang awal dan yang akhir. Adalah roh yang tidak kelihatan. Kebenaran dalam Yohanes 4 ayat 24 katakan, Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembahnya, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi firman itu adalah Allah, dalam arti bahwa Allah penguasa tunggal itu berbentuk roh dan harus disembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes melanjutkan kesaksiannya dalam Yohanes 1 ayat 3 bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya Yesus Kristus yang awal dan yang akhir, yang pada mulanya adalah firman, yang pada mulanya adalah roh, yaitu Allah Roh Kudus. Dia adalah yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa Dia tidak akan ada segala sesuatu diciptakan. Dia menciptakan segala sesuatu, yakni menciptakan langit, bumi, lautan, sorga, dan neraka, dan menciptakan apa yang ada di sorga dan apa yang ada di bumi. Dapat kita katakan bahwa Kejadian 1 ayat 1, Wahyu 10 ayat 6, Matius 25 ayat 34 dan 31 menjadi Yesus Kristus
adalah yang awal dan yang akhir, penguasa tunggal, penguasa yang menciptakan segala sesuatu dan yang berkuasa tunggal atas ciptaannya. Penguasa tunggal dikenal sebagai Allah satu-satunya, Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Dalam pertama Yohanes pasal 1, pasal 5 ayat 21, 20 dan 21 dijelaskan bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku yang waspadalah terhadap segala berhala. Anak-anak Allah telah datang memperkenalkan pengertian yang benar kepada kita. Anak Allah atau Yesus Kristus telah datang untuk memperkenalkan dirinya sebagai yang benar. Anak Allah Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dengan kata lain, anak Allah Yesus Kristus memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang benar, Allah yang telah menjadi manusia, disebut anak Allah. Yesus Kristus telah mati dan hidup kembali menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ingat, ada banyak yang mengatakan namanya Allah, tetapi Allah yang tidak ada hubungannya dengan Yesus Kristus itu disebut ilah lain dan bukan Allah kita. Kesimpulan kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia, disebut anak Allah. Disebut Yesus Kristus telah datang memperkenalkan dirinya sebagai yang awal, yang akhir, sebagai firman, sebagai Allah yang berwujud roh. Ia datang memperkenalkan kebenaran. Dia adalah kebenaran, Allah yang sesungguhnya, penguasa tunggal. Tidak ada penguasa yang setara dengan dia. Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang telah menjadi manusia, yang disebut Yesus Kristus. Yesus Kristus 100% adalah manusia dan 100% adalah Allah. Telah menjadi manusia yang telah disebut Yesus Kristus adalah Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, penguasa tunggal, yang awal dan yang akhir. Sesungguhnya Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai Allah, satu-satunya Allah. Yesus Kristus adalah 100% manusia dan 100% adalah Allah. Yesus Kristus telah membuktikan kemanusiaannya dan kealahannya dengan mati sebagai manusia dan bangkit kembali, membuktikan dia adalah Allah. Itulah kebenaran yang harus dipahami dan diterima oleh setiap orang, bahwa nama Allah dalam perjanjian lama adalah yang awal dan yang akhir, dan nama Allah dalam perjanjian baru yang awal dan yang akhir, dan yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang benar dalam perjanjian baru adalah Yesus Kristus.
Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Yesus Kristus adalah manusia 100% dan Allah 100%. Yang kedua, nama-nama Allah menyerukan nama Tuhan, berarti menyembah Dia. Kejadian 21 ayat 33. Dan orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan berarti tidak menghormati Dia. Keluaran 20 ayat 7. Nama Tuhan mengidentifikasikan pribadinya yang agung, mulia, dan terhormat. 1. Elohim artinya yang kuat, Allah seluruh bumi. Dikatakan Allah segala makhluk. 2. El Shaddai, penguasa atas atau maha kuasa. 3. El Elyon artinya Allah yang maha tinggi. Kekuasaannya, kedaulatannya tidak ada yang bisa menyamainya. 4. El Olam artinya Allah yang kekal. 5. Yahweh artinya aku adalah aku. Yahweh Jireh artinya Tuhan menyediakan. Yahweh Nisi artinya Tuhan adalah panji-panjiku. Yahweh Shalom artinya Tuhan damai sejahtera. Keempat, Yahweh Sabahi artinya Tuhan semesta alam. Yahweh Makadishem artinya Tuhan yang menguruskan. Yahweh Roy artinya Tuhan adalah gembalaku. Yahweh Yeshua Siknu artinya Tuhan adalah keadilan kita. Kedelapan, Yahweh Sama artinya Tuhan hadir di situ. 6. Adonai artinya agung, Tuhan, majikan, pemilik. Kesembilan, Theos artinya Allah. 10, Krios artinya Tuhan, artinya menyatakan kekuasaannya kepada alam. Nepotes artinya penguasa, pemilik, Bapa, kekal. Puji Tuhan, itulah Allah kita yang saat ini kita kenal dengan pasti. Dia adalah Allah satu-satunya, Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Sampai di sini pelajaran kita hari ini, dan saya harap semua ketua kelas perhatikan absen supaya tetap diperhatikan. Kita ketemu pada minggu depan, dan minta maaf file belum sempat terkirim, ada sedikit kekeliruan. Karena itu sebentar
baru akan dikirim kepada ketua kelas, dan harapan saya bahwa adik-adik sekalian dapat membuat buku dan kita akan pakai pada minggu depan. Itulah harapan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah menolong kami dalam kelas pendidikan agama Kristen Protestan untuk pertemuan kedua mengenal Allah, penguasa, pencipta segala sesuatunya. Kiranya Roh Tuhan memberi pengertian kepada seluruh mahasiswa, sehingga mahasiswa mengenal Allahnya, yaitu Yesus Kristus. Dia telah datang ke dunia ini memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Dia telah mati dan bangkit kembali, memegang hidup kekal selama-lamanya, penguasa tunggal di dalam dunia, di langit, di bumi, di sorga, dalam seluruh dunia dan segala sesuatunya. Terpujilah Dia. Haleluya. Amin.